Halo guys, kali ini saya akan mereview produk power baru. Ini ada model baru lagi, baru datang. Ini model yang baru, terbaru, belum pernah ada di Picom Lode Blitar. Power ini lumayan bagus guys. Kalau dilihat dari luar, ini menggunakan komponen-komponen yang bagus. PCB-nya warna hitam. Tuh, induktornya juga terlihat. Ini induktor mahal. Oke guys, ini power apa? Ini saya buka dulu guys. Ini masih baru buka pertama ini. Saya masih baru membuka pertama ini powernya. Belum pernah memegang langsung powernya sama sekali. Juga belum pernah melihat langsung powernya. Ini kita masih sama-sama bersama-sama membuka ini, dan masih pertama kalinya guys. Saya juga masih pertama kalinya. Tapi ini nanti akan saya coba untuk menerangkan kepada kalian semuanya tentang bagaimana spesifikasi dari power ini. Ya, ini dia guys. Apa saja yang didapat? Yang pertama, ini ada kabelnya seperti ini. Soketnya satu di samping dan yang satu tidak pakai soket. Untuk kabelnya ini panjangnya ini kurang lebih 20 cm. Seperti ini. Kurang lebih 20 cm untuk kabelnya. Untuk aksesoris yang didapat ini saja, kabel dan powernya. Ini powernya seperti ini guys, saya dekatkan. Ya, ini dia seperti ini. Ini ya, dari bawah terlihat seperti ini. Dari atas pakai pendingin lumayan tebal. Untuk powernya ini ukurannya lumayan mungil guys. Tapi ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Ini untuk lebarnya 6,9 cm. Ini 6,9 cm. Untuk panjangnya 11 cm. Ini 11 cm. Power ini menggunakan IC TPA 3255 dengan kekuatan 300 watt plus 300 watt atau 300 watt stereo. Stereo itu ada 2 channel speaker. Per channelnya ini 300 watt, 300 watt. Jadi ini sama dengan 2 kali 300 watt atau 300 watt plus 300 watt atau 300 watt stereo. Menggunakan IC TPA 3255 HTSOP 44 atau 44 pin. IC-nya berjenis HTSSOP 44 pin. Lalu yang pertama akan saya bahas adalah mengenai tegangan. Selanjutnya mengenai tegangan. Tegangan yang dibutuhkan oleh power ini atau tegangan kerjanya. Ini di PCB-nya sudah kelihatan. DC 24 volt sampai 48 volt. Di baliknya ini juga ada tulisannya DC 24 volt sampai 48 volt. Itu ya.
Ini tegangan single. Tegangan single ini berarti bukan tegangan double atau bukan tegangan CT, tegangan single atau tegangan tunggal. Ini yang tertulis 24 volt. Ini artinya bila tegangannya menggunakan SMPS atau power supply, itu yang tegangannya sudah menggunakan DC. Jadi tegangan sudah dalam kondisi DC. Lalu untuk yang menggunakan trafo bagaimana? Nah, yang menggunakan trafo tegangannya adalah, karena tegangan dari trafo itu masih bersifat AC yang tulisan, dan untuk para pemula itu mungkin banyak yang belum paham. Untuk yang acuan tulisan trafo, tegangan kerjanya adalah 17 volt AC single sampai 33 volt AC single. Ya, sampai sekitar 33 atau 34, sekitar itu. Kalau dikasih tegangan 35 ini masih kuat ini kalau menurut Elco, tegangan Elco, dan menurut datasheetnya dari IC-nya ini seharusnya masih kuat. Dan untuk tegangan rekomendasinya bila menggunakan power supply atau SMPS atau adaptor, tegangan rekomendasinya adalah, ini yang tegangan yang sudah DC, tegangan rekomendasinya sekitar 48 volt. Sekitar 48 volt. Untuk yang menggunakan trafo, tegangan rekomendasinya yaitu sekitar 32 sampai 35 volt, ya sekitar itu. Dan untuk tegangan yang masuk ke sini harus sudah dalam kondisi DC. Sebab di sini tidak ada diodanya atau belum ada diodanya. Kalau dari trafo tanpa adanya dioda dan Elco langsung masuk ke sini, ya dijamin 100% akan terbakar, akan rusak power ini. Sebab di sini belum ada diodanya. Dan maka dari itu tegangan yang masuk ke sini harus sudah dalam kondisi DC. Selanjutnya untuk ampere rekomendasi. Ampere rekomendasinya, ini rekomendasi saya adalah 10 ampere. Bila kurang dari 10 ampere gimana? Ya bisa. 5 ampere gimana? Bisa. Biasanya teman-teman itu di komentar ataupun di lapak online sudah dijelaskan di video, tapi bertanya di luar topik. Contohnya misalnya seperti ini. Ini sudah saya kasih tahu tegangan, misalnya saya kasih tahu tegangan maksimal 48 volt, masih bertanya kalau dikasih 60 volt gimana? Nah, itu kan pertanyaan yang tidak logis dan tidak masuk akal. Kalau sudah dikasih tahu maksimal 48 volt dan masih bertanya kalau dikasih 60 volt gimana? Ya jelas rusak dan terbakar, itu sudah jelas. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau sudah dijelaskan topiknya itu tidak perlu bertanya yang di luar topik logika. Selanjutnya untuk speaker. Ya, sekarang kita bahas speaker. Untuk speakernya ini. Untuk speaker outputnya yang terminal warna hijau ini. Kalau yang tengah ini adalah terminal tegangan. Ini terminal tegangan, di sini ground, di sini positif.
Yang ground ini biasanya pakai kabel warna hitam, yang positif biasanya pakai kabel yang warna merah. Untuk kabel usahakan pakai kabel yang bagus juga. Usahakan kabelnya pun pakai kabel yang bagus, pakai kabel yang asli tembaga, agar tegangan bisa maksimal. Dan untuk ketebalan kabel itu juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu pakai kabel yang kecil. Kalau kabelnya untuk tegangan terlalu kecil, itu biasanya tegangan mengalir kurang maksimal. Pakai kabel semakin besar, semakin bagus tegangannya, semakin utuh. Lalu menuju kembali ke terminal speaker yang warna hijau ini adalah untuk jalur L dan R. Ini out 1, out 2. Di atas PCB ini juga sudah ada tulisannya. Ini negatif positif, negatif positif. Dan di bawahnya pun juga sudah ada tulisannya. Untuk power ini, output speakernya ini adalah menggunakan sistem BTL. Jadi untuk negatif output speakernya ini tidak sama dengan ground, berbeda. Jadi di sini sudah disediakan terminalnya masing-masing. Silahkan digunakan masing-masing, digunakan semuanya. Untuk yang output positif itu biasanya pakai kabel warna merah terhubung ke terminal speaker yang warna merah. Untuk yang output negatif itu biasanya pakai kabel yang warna hitam terhubung ke terminal speaker yang warna hitam. Untuk rangkaian speaker ini per channel rekomendasinya main di 4 ohm. Untuk rentang speakernya, rangkaian speaker main 4-8 ohm, tapi direkomendasikan untuk menghasilkan kekuatan maksimal itu bekerja pada rangkaian 4 ohm. Untuk rangkaian speaker. Lalu untuk ukuran speaker itu tidak menjadi masalah. Yang harus diperhatikan yang utama itu adalah rangkaian speaker. Sebenarnya itu. Kalau di lapangan teman-teman itu kebanyakan hanya bertanya bisa ngangkat speaker berapa in. Nah itu kan bukan suatu yang pertama harus diperhatikan. Yang pertama harus diperhatikan itu sebenarnya adalah jumlah speaker, karena jumlah speaker itu mempengaruhi rangkaian speaker. Sebenarnya itu rangkaian speaker yang kaitannya dengan jumlah speaker. Yang pertama itu, yang kedua baru ukuran speaker. Kalau ukuran speaker itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau rangkaian speaker yang salah, nah itu bisa menjadi sangat bermasalah. Jadi itu yang perlu ditekankan. Selanjutnya untuk jalur input audio. Input audionya ada di sini. Ini soket input, ada 3. Input LR. Groundnya berada di tengah. Kalau soket input ada 3 seperti ini, ground pasti berada di tengah, tidak mungkin berada di pinggir. Kalau ground berada di pinggir, ya itu berarti pabriknya mengantuk. Atau yang mencetak sedang mengantuk. Nah ini sudah ada tulisannya, ground di tengah, yang pinggir LR. Lalu selanjutnya di sini ada rest atau mute. Mute itu artinya diam. Jadi bila ini di jumper, ini ada 2 titik,
ini di jumper, maka suaranya akan menjadi tidak berbunyi. Powernya aktif tapi tidak mengeluarkan suara. Namanya mute. Mute ini juga bisa digunakan sebagai jalur anti jeduk. Misalnya, ini saya juga belum pernah mencoba power ini, mencoba menyalakan. Misalnya power ini ada jeduk. Nah, jalur pin mute ini bisa dimainkan. Caranya seperti ini. Kasih saklar, tegangan masuk melalui input tegangan. Di sini tegangan sudah masuk, lalu di sini juga dikasih saklar sendiri, mute, jalur mute ini. Ini menyalakan saklarnya, mengonkan saklarnya ini setelah saklar tegangan di-on-kan. Setelah tegangan masuk, selang sekitar ya minimal 2 detik, baru ini di saklar mode ini baru dilepas atau di-off. Jadi saat tegangan utama masuk ke power, di sini tegangan utama masuk ke power, powernya on. Di sini saklar mode ini on, atau masih dalam kondisi di jumper. Nah, selang 2 detik baru ini saklarnya di off. Nah, itu adalah solusi anti jeduk. Itu solusi jeduk saat menyalakan. Nah, sekarang untuk jeduk saat mematikan, posisinya dibalik. Jadi untuk mode ini di on, di jumper dulu sebelum powernya dimatikan. Caranya seperti itu. Kebalikannya saat awal pertama on. Di sini ada kotak ini, sebelahnya terminal speaker. Ini adalah induktor. Ini disebut sebagai induktor atau lilitan atau kumparan. Ini yang berfungsi sebagai penguat kekuatan dorongan dari audionya yang menuju ke speaker. Jadi setelah IC-nya lalu masuk ke filter dan masuk di sini, masuk ke ini dulu ya, sebelum filternya ini ada di samping-samping ini. Setelah keluar dari IC-nya lalu melalui induktor ini dan kekuatannya dikalikan berlipat-lipat. Itulah fungsinya induktor yang ada di power kelas D. Untuk induktor, ini induktor yang sangat bagus, berkualitas. Induktor ini mahal harganya. Untuk elko-nya, ini elko utama, elko tegangan utama, ada 2 ini. Ini kapasitasnya 2200 mikrofarad, 63 volt, ada 2 biji, dikali 2 berarti 4400 mikrofarad. Oke, ini selanjutnya di sini ada lampu LED, ada 2 ini. Ini ada 2 LED kelihatan ya. 2 LED yang ada di sini ini adalah untuk LED indikator apa ya? Ini untuk indikator error. Nah, bisa disebut sebagai indikator error gitu saja. Yang pertama ada klip OTW LED, ini adalah indikator klipnya, klip sinyal audionya, dan faulnya ini adalah indikator error. Kurang lebih menurut yang saya pahami seperti itu. Untuk pendinginnya ini lumayan bagus, ini pendinginnya sangat tebal guys.
Ini pendinginnya sangat tebal sekali, berwarna putih. Nah, berhubung di sini pendinginnya menggunakan baut, maka di sini bisa dilepas pendinginnya dan nanti bisa dilihat IC-nya di dalamnya, IC powernya yang digunakan seperti apa. Oke, ini sudah saya siapkan sebuah obeng. Ini coba saya buka dulu. Saat membuka bautnya, ini bautnya ada ring berwarna merah ini. Ini ring kertas, ini jangan sampai hilang ya guys. Ini sebagai isolator atau sebagai pengaman juga, isolator atau pengaman agar tidak konslet, menghindari konslet di sini di PCB-nya. Sebenarnya PCB-nya ini sudah ada catnya, sudah dicat lumayan bagus, dan ini sebagai pengaman tambahan, pengaman kedua. Ya, ini dia IC-nya. Ini di dalamnya sudah ada thermal grease, sudah ada thermal grease atau pasta yang berfungsi sebagai penghantar panas agar panas meresap ke pendingin, agar panas bila ada panas. Sebenarnya IC ini tidak panas. Saat power bekerja, IC ini sebenarnya tidak panas, dan bila ada panas bisa langsung terserap dengan sempurna, dengan lebih sempurna ke dalam pendingin ini, dan menutup celah-celah udara yang ada pada antara pendingin dan IC-nya, sehingga panas lebih terserap dengan sempurna, lebih sempurna. Oke, ini ya IC-nya seperti ini. Ini IC-nya ada 44 pin. Jadi kiri kanan itu masing-masing 22 pin. Ini untuk IC-nya tipe lengkapnya TPA 3255 DDVR. Selanjutnya di sini ini dulu, ini ada IC regulator. Jadi dari tegangan utama tadi juga langsung masuk ke sini IC regulator. Dari tegangan utama yang ada di input tegangan, di sini masuk dua arah, dua penggunaan. Yang pertama masuk ke dari tegangan utama, lalu masuk ke elko di sini, lalu masuk ke IC ini, IC powernya untuk tegangan tingginya yang tegangan utama, dan masuk lagi ke IC regulator ini. Ini IC regulator penurun tegangan menjadi 12 volt. Ya, sekitar biasanya ini di settingnya sekitar 10 sampai 12 volt. Karena ini saya juga belum cek, tapi biasanya seperti itu. IC ini kodenya XL7015E1. Ini IC regulator ini diset untuk penurun tegangan menjadi 12 volt yang digunakan untuk memberikan tegangan untuk IC op-amp yang ada di sini. Dua ini IC op-amp. Ini menggunakan kode NE5532P. Sama, dua-duanya sama ini. Selanjutnya tegangan yang 12 volt itu tadi masuk lagi ke IC regulator ini. Ini IC AMS 1117 3,3 volt. IC ini mengeluarkan tegangan outputnya 3,3 volt. Jadi dari 12 volt diubah menjadi 3,3 volt, lalu dimasukkan lagi ke IC power yang ada di sini
sebagai tegangan, bisa disebut juga sebagai tegangan bias. Kalau umumnya orang Indonesia bisa juga disebut sebagai tegangan bias. Kalau bahasa teknisnya, bahasa yang sebenarnya, tegangan yang masuk, tegangan utama yang tegangan tinggi itu disebut PVDD. Lalu tegangan yang rendah ini yang masuk 3,3 volt, ini disebut tegangan GVDD. Atau kadang disebut juga hanya VDD. Seperti itu ya guys. Ini powernya sangat mungil. Ini termasuk mungil tapi memiliki kekuatan yang sangat besar. 300 watt kali 2. Untuk PCB-nya ini warna hitam. Ini PCB-nya PCB kualitas bagus guys ini. PCB kualitas bagus. Untuk power yang harga mahal itu biasanya menggunakan PCB kualitas bagus. Kualitasnya sangat bagus. Jadi seperti ini ya guys. Untuk ukuran speaker tadi belum ya. Untuk ukuran speakernya ini bisa ngangkat speaker hingga 18 in. Untuk power class D seperti ini biasanya untuk speakernya itu rumusnya 10 kali lipat, rumus wattnya 10 kali lipat hingga 15 kali lipat, 10 sampai 15 kali lipat. Jadi ini saya rekomendasikan untuk speaker yang wattnya bisa ngangkat untuk speaker 6000 hingga 9000 watt. Bisa speaker untuk speaker 3000, sekitar 3000 hingga 5000 watt per channelnya, seperti itu ya. Dan bisa hingga 4 speaker. Untuk ukurannya bisa hingga 18 in sesuai selera. Sebab power seperti ini otomatis. Otomatisnya untuk speaker artinya pada volume tetap atau volume yang sama antara dipasang speaker yang kecil dan speaker yang besar, itu hasil suaranya pun juga berbeda. Dan untuk ampere yang masuk atau ampere yang diserap itu juga berbeda. Bisa menyesuaikan sendiri, otomatisnya seperti itu. Oke, gitu ya guys. Untuk yang minat dengan power ini bisa membeli di toko Pikom Lodaya Blitar. Bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk link lapak online dan nomor WA sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bila suka dengan video ini, jangan lupa guys, klik tanda jempolnya ke atas biar channel ini semakin tambah mantap. Ramaikan juga channel ini dengan cara komen-komen di bawah. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar.
Oke guys, sekian. Terima kasih. Thank you, thank you.